Saya ingin pada saat orang tanya apa visinya, dia tahu gitu visinya itu apa gitu ya. Paling nggak ngomong mandiri. Paling nggak dia ngomong mandiri gitu ya. Kalau saya ada ketemu sampai apa petugas kebersihan itu dia tahu nih mau mandiri produk. Jadi itu sudah satu step ahead lah kalau saya lihat gitu ya. Iya. Nah jadi mandiri. Baik, kita tanpa panjang-panjang lagi, kita sambut tamu kita hari ini, Bapak Husni Teja Sukmana, PhD. Ya, Assalamualaikum Pak Husni. Waalaikumsalam Ibu. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Alamin. Semangat pagi. Semangat pagi. Iya, selalu semangat ya Pak Husni ya. Insya Allah selalu semangat. Iya. Ya Pak Husni, alhamdulillah kita bisa ketemu di podcast hari ini. Kita akan membahas beberapa hal yang insya Allah itu akan sangat bermanfaat buat kita semua dan juga buat khususnya para akademisi ya, juga mahasiswa yang berkecimpung di laboratorium. Yeah. Baik Pak Husni, sekarang jadi nomor 1 di Fakultas Sains dan Teknologi ya, jadi dekan, dan pengen tahu aja nih Pak Husni gabung di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sejak tahun berapa? Ya, terima kasih Bu Dung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu gabung di UIN Jakarta tahun 2001. 2001 ya. Jadi tahun 2001 itu belum berdiri Fakultas Sains Teknologi. Belum. Jadi pada saat itu masih proses konversi. Jadi proses konversi dari YIN menjadi UIN Jakarta, sehingga ada dibuatlah program konversi oleh founding father kita Pak Azumardi Azra almarhum, sehingga saya diajaklah masuk untuk mengajar di UIN Jakarta. Tapi awalnya kan belum ada Fakultas Sains tuh Pak Husni. Betul. Terus ngajarnya di mana? Karena ada program konversi, biasanya kan memang sebelum fakultas kadang-kadang ada prodinya dulu. Nah, jadi di UIN Jakarta itu sudah ada prodi TI gitu ya, kemudian cikal bakalnya nanti Fakultas Sains Teknologi ya. Gitu ya. Kemudian juga ada ekonomi yang cikal bakalnya menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, jadi kita pada saat itu ya di kantornya itu di bawah auditorium utama. Lokasinya ya. Di sanalah kita berkantor dengan ala kadarnya. Tapi alhamdulillah nih mahasiswanya semangat. Mahasiswa di awal-awal itu walaupun dengan kondisi yang seadanya, dengan fasilitas-fasilitas yang memang kita mau bertransformasi ya, itu cukup semangat dan berhasil semua rata-rata mahasiswanya itu. Alhamdulillah. Iya. Oke, itu masih S1. Kemudian lanjut S2 berarti udah di UIN Jakarta ya Pak Husni ya? Ya, lanjut S2 itu saya berterima kasih juga nih dengan UIN Jakarta. Walaupun beasiswanya beasiswa dari profesor, dari lab ya. Nah, jadi kita mulainya tahun 2022. Nah, ini UIN Jakarta 2002 ya? 2002, maaf. Ya, 2002. 2002 ya, sekitar berapa? 11 tahun yang lalu ya? Iya. 11 tahun yang lalu UIN Jakarta ini menjadi host conference-nya dari Korea. Jadi host conference-nya Korea. Terkait bidang apa tuh? Terkait dengan bidang IT. Sudah dari 2002. Okay. Jadi kita diminta host oleh Korea untuk konferensi. Nah, jadi ditangkaplah oleh pada saat itu Pak Sopyan yang menjadi salah satu ini kita ya, lead kita pada saat itu. Dan saya karena masih S1 ya belum banyak paham terkait dengan konferensi. Jadi panitia lah nih ceritanya Bu Nung. Jadi panitia. Kalau konferensi itu jadi panitia tahun 2001 itu nggak ada flyer-flyer yang kita bikin di WhatsApp, nggak ada. Belum ada gitu ya. Jadi tugas saya itu ya karena dianggap paling muda, ya tugasnya nempel-nempel flyer itu. Jadi nempel-nempel flyer di kampus-kampus biar gaungnya konferensi ini rame. Betul. Gitu ya. Nah, di sana capek lah itu acaranya di UIN,
kemudian lanjut ke Hotel Shahid pada saat itu. Nah di sana saya berpikir gitu ya, kalau nggak dapat value dari conference ini sayang sekali. Betul. Nah jadi saya kenalan banyak lah dengan profesor dari Korea yang pada hadir saat, pada itu ya. Gitu ya, kenal banyak gitu ya. Nah setelah conference ini selesai, saya coba jalin komunikasi. Nah ternyata jalin komunikasi itu saya dapatkan lah bidang yang sesuai, kemudian juga profesor yang alhamdulillah baik sekali gitu ya, dan mereka yang mendanai saya untuk ke Korea selama S2 lanjut S3. S2 di Korea hasil dari nempelin pamflet. Nah, itu dia. Terus celing gitu ya, Masya Allah. Ya, tapi bagus lah idenya cemerlang. Ya harus kita nggak tahu rezeki kita di mana, kita nggak tahu rezeki kita jalannya di mana, ya kita berpikir bahwa yang positif saja gitu. Betul. Siapa tahu ada rezekinya, ya ternyata ada peluang di sana gitu ya. S2 di Korea, S3 lanjut di Korea juga. Di tahun 2002 lanjut tuh. Jadi 2002 conference-nya, saya 2003 kuliahnya. 2003 kuliahnya, oh iya. Gitu, benar. Ya, saya belum di UIN berarti ya. Oke. Tadi kan ngomongin katanya profesor yang dari laboratorium gitu ya. Apanya sih promotornya atau apanya tuh? Jadi kan ya di sana itu ya satu profesor itu dianggap punya rumah satu lab gitu ya. Ya dia punya ruangan sendiri gitu ya. Walaupun kantor sih sebenarnya. Kantor, dan memang ada beberapa lab. Nah, labnya itu memang dipakai bersama. Labnya dipakai bersama karena bidangnya di software engineering gitu ya. Jadi sebenarnya kami ini labnya di depan komputer aja sebenarnya banyaknya. Nah, tapi lab untuk praktikum dan sebagainya memang ada di sana. Ada di sana. Oke, kita akan coba tanya nih ya, karena beliau kan S1, S2, S3. Dosen tuh nggak lepas riset, penelitian, kegiatannya itu dari laboratorium. Meskipun untuk teman-teman yang di bidang sistem informasi, teknologi informasi, itu mungkin laboratoriumnya ya isinya hanya PC gitu ya Pak Dekan. Sekarang mau tanya nih Pak Dekan, sebetulnya standar laboratorium itu seperti apa? Mungkin dari sudut pandang Pak Dekan lah. Ya, jadi saya cerita dulu di sana ya, karena sebelum itu mungkin saya sedikit beri informasi. Ya ini ada SI, ada TI gitu ya. Nah ini memang agak berbeda sebenarnya. Jadi kalau SI itu memang lebih ke arah organisasi gitu ya. Kemudian lebih banyak berhubungan dengan stakeholder. Nah kalau TI sebenarnya itu lebih berhubungan dengan computing gitu ya. Programming gitu ya. Dengan programming, software engineering dan sebagainya. Nanti ada lagi namanya teknik komputer. Beda lagi. Teknik komputer itu yang dia lebih sedikit agak low level gitu ya. Jadi dia mengarah ke hardware mungkin ya. Jadi mengarah ke hardware. Nah di sana mereka belajar ada device driver gitu ya dan sebagainya. Oke, nah terkait dengan laboratorium ya, tentunya seorang dosen kan diwajibkan untuk meneliti ya. Betul. Sebagai bagian dari tridharma perguruan tingginya dosen ya. Nah tentunya penelitian ini kan bisa banyak hal ya. Ada banyak hal, ada yang penelitian yang memang menggunakan laboratorium yang ada di secara fisiknya ada di kampus di mungkin kampus gitu. Mungkin ya. Tapi ada juga yang memang sifatnya penelitiannya itu laboratoriumnya di luar. Iya. Jadi kalau contohnya untuk teman-teman social science gitu ya, yang sifatnya kualitatif, wawancara dan sebagainya, pengambilan datanya, tentunya mereka akan lebih banyak keluar. Nah, tapi untuk yang eksakta seperti di fakultas kita di Sains Teknologi, ya tentunya kita butuh sebuah laboratorium yang baik. Ya. Nah, jadi laboratorium yang baik itu yang mungkin ada 3 hal kalau menurut saya yang perlu diperhatikan. Ya orang biasa menyebutnya 3P ya, people-nya gitu ya. Jadi people itu ya termasuk
banyak hal lah yang berada di laboratorium ya. Iya. Bisa laboran, bisa ya termasuk kebersihan dan sebagainya gitu ya. Jadi kalau di Korea itu saya nggak tahu ini sebelum ada AI itu petugas kebersihannya itu udah kayak robot. Oh. Saya nggak tahu kok dia bisa tahu ada sampah di mana tuh dia langsung jalan gitu ya. Jadi mostly sangat bersih gitu ya di kelas maupun di laboratorium gitu ya. Nah, jadi itu yang pertama people. Nah, tentu yang kedua harus didukung dengan proses ya. Proses ya. Nah, kalau kita bicara proses ya kita bicara tentang tata kelola. Ya, tata kelola ya ya kalau di tingkat atasnya ya mulai dari atas sekali ya, dari visi kemudian kita jabarkan ke aturan-aturan, kemudian SOP sampai ke instruksi kerja. Betul. Ya. Nah, ini yang kita butuhkan agar lab kita ini bisa baik ya. Yeah. Nah, tentu yang terakhir terkait dengan peralatan. Ya, jadi peralatan itu ya P terakhir itu biasa kita sebut produk. Kalau di lab ya mungkin tools atau peralatan. Yeah. Nah, peralatan-peralatan ini tentunya harus mengikuti zaman. Update ya. Update ya. Ya nggak mungkin lah kita zaman 2001 masih pakai gitu ya. Kalau komputer Pentium Pentium 2 gitu atau pakai Celeron atau gitu ya. Nah, sekarang kan pasti sudah meningkat ya. Betul. Prosesornya. Juga mungkin dulu laboratorium yang lain tentunya peralatan berkembang terus. Jadi makanya kita harus update sehingga laboratorium kita ini tetap menjadi tempat buat menghasilkan ya sesuatu yang baru. Betul. Ya, sesuatu yang baru. Jadi bukan pengulangan ya, bukan pengulangan. Kan ada juga yang mungkin kan katanya kalau ngulang itu rugi katanya. Bayar lagi. Gitu ya. Jadi kalau hari ini sama dengan kemarin kita rugi gitu ya, ngulang-ngulang gitu ya. Ya kalau untuk pembelajaran ya mungkin prosesnya berulang ya. Tapi kalau untuk riset ya dari katanya juga riset gitu ya. Mencari kembali gitu. Jadi harus ada ya setidaknya kecil ada kontribusinya lah untuk ilmu pengetahuan dan kemanusiaan. Iya. Mungkin lebih jauh lagi yang sekarang mungkin lagi berkembang kan laboratorium itu menjadi salah satu pusat untuk pengembangan bisnis juga gitu ya Pak Dekan yang melalui tadi hasil-hasil yang tadi yang terbarukan tadi gitu ya. Betul. Ya, sebenarnya ya kalau kita lihat agak di luar konteks sedikit ya. Di luar konteks sedikit, misalnya rumah sakit. Yaitu keuntungan terbesarnya dari lab lah. Betul, aktivitas laboratorium. Aktivitas laboratorium yang memang fokus karena dia rumah sakit misalnya gitu ya, fokus untuk laboratorium yang menghasilkan gitu ya. Betul. Kalau dia rumah sakit pendidikan ya mungkin dia di dua hal. Satu sebagai laboratorium yang sifatnya riset, satu lagi yang sifatnya menghasilkan. Nah, jadi makanya banyak lab-lab ini yang berkembang malah di luar institusi. Betul. Ya, ada lab Prodia, ada lab yang karena 3P-nya tadi, 3P-nya itu bagus, orang percaya. Betul. Nah, jadi orang percaya kalau kita datang itu terlayani dengan baik dan sebagainya gitu ya. Benar gitu. Iya. Jadi memang ya kan laboratorium bukan hanya di pendidikan ya, laboratorium yang tadi Pak Dekan sampaikan tadi ada laboratorium risetnya, ada laboratorium memang harus untuk bisnisnya. Jadi riset kan R&D-nya yang penting di perusahaan kan juga menggunakan laboratorium dan semua yang mungkin hampir produk-produk 80%, 90% memang hasil dari laboratorium gitu ya, dari riset-riset. Iya. Jadi mungkin jadi semangat lah buat teman-teman yang ada di laboratorium, aktivitasnya itu sebetulnya jangan merasa bahwa hal kecil itu remeh-temeh, tapi hal kecil itu ketika kita lakukan dengan sepenuh hati akan memberikan dampak yang cukup besar. Mungkin hanya dengan peduli tadi tentang kebersihan, tentang maintenance alat, bagaimana merawat alat dengan baik, itu adalah sebuah apresiasi ya buat kita tuh menghargai keberadaan laboratorium gitu ya Pak. Ya, betul. Sangat betul sekali Bu Nunung ya. Ya, jadi yang kecil pun ya intinya sih
kita berpikirannya positif aja ya. Positif, kalau dalam agamanya ya ibadah lah ya, apapun kerja gitu ya. Kita anggap itu bagian dari ibadah. Jadi ya kita apa ya, menyukai pekerjaannya ya. Jadi kita menyukai pekerjaannya dan jadinya nggak ngeluh lah. Ya, jadi nggak ngeluh gitu ya. Itu poin pertama yang mungkin perlu kita ini ya, kita tularkan biar teman-teman yang lain itu semangat gitu. Semangat ya. Jadi tadi P yang pertama kan people ya. Jadi people itu perlu juga di maintenance gitu ya, Pak Dekan. Yang kedua tadi proses perlu di-review, dikaji ulang terus supaya dia ada hal yang mungkin perlu kita perbaiki. Kemudian yang ketiga adalah peralatan yang tentunya harus kita maintenance juga dan terus kita update untuk menghasilkan yang mengikuti perkembangan zaman. Baik, Pak Dekan, Pak Dekan sekarang bagus nih kan udah jadi nomor 1 di Fakultas Sains dan Teknologi untuk periode 2023 sampai dengan 2027. Baik. Bolehlah kita mungkin udah untuk sivitas akademik udah paham, mungkin bukan paham lah, udah dengar visi dan misi dari Fakultas Sains dan Teknologi yang dalam pimpinan Pak Husni. Mungkin bisa diceritakan kembali visinya itu seperti apa? Ya, makasih Bu Nung ya. Jadi saya tuh melihat gitu ya, tiap tahun ini kan kita meluluskan ya. Betul. Meluluskan mahasiswa mungkin Win sekitar 5.000-an ya. 5.000, FST kontribusinya berapa tuh? 1.000 ada kali ya? Rata-rata setahun itu 1.000-an lah FST. Ya. Jadi ya mungkin 700, ada beberapa part yang bisa 1.000 ya untuk lulusan. Jadi kalau ada 1.000 lulusan dan mereka ada tugas akhir, tugas akhir itu kita anggaplah ya mungkin 90% skripsi gitu ya. Ya berarti kalau 1.000 kan ada 900 skripsi. Betul. Kan logika skripsi kan hasil penelitian ya. Betul. Nah, jadi hasil penelitian mungkin ada yang masuk di lab, ada yang mungkin di luar lab ya. Betul. Penelitiannya. Ya, tapi intinya bahwa dari 900 itu saya terpikir kita udah berapa puluh tahun gitu ya. Berapa puluh tahun menularkan mahasiswa-mahasiswa itu gitu ya. Dan juga ada berapa puluh tahun hibah-hibah penelitian ini kita ada gitu ya. Nah pertanyaannya kok nggak jadi barang gitu, ini agak menjadi concern saya gitu ya. Kok jadi kita nih baru berhenti dari riset itu menjadi paper. Jadi kalau skripsi kan paper itu, buku ya, paper. Penelitian-penelitian sudah diwajibkan untuk publikasi. Saya yakin kalau publikasi teman-teman di Saintek ini lebih unggul. Ya, dari sisi kuantitas lebih unggul dibandingkan di tempat lain. Ya. Nah tapi pertanyaannya, once kita unggul kok kenapa nggak jadi produk? Jadi baru sampai ilmu aja, belum sampai amal gitu. Kalau amal kan, nah ini saya melihatnya untuk sekarang, kayaknya mungkin kita butuh meng-create produk ya, meng-create produk sehingga muncullah visinya itu terkait dengan kemandirian. Jadi terkait dengan kemandirian. Jadi kita ingin berkembang kalau hanya menggunakan yang ada gitu ya, karena kita di bawah institusi negeri ya, tentunya dari anggaran penelitian dan sebagainya. Nah itu cukup terbatas karena tidak semua sivitas bisa mendapatkan hibah tersebut gitu ya. Dan celakanya lagi setelah dapat hibah itu nggak jadi produk juga gitu ya. Nah ini yang jadi saya ingin bahwa visi kemandirian ini itu bisa tertanam gitu ya, tertanam di sivitas akademika, sehingga saya mulai sosialisasi agak gencar terkait dengan visi itu. Saya ingin pada saat orang tanya apa visinya, dia tahu gitu visinya itu apa gitu ya. Paling nggak ngomong mandiri. Paling nggak dia ngomong mandiri gitu ya. Kalau saya ada ketemu sampai
petugas kebersihan itu dia tahu nih mau mandiri produk. Jadi itu sudah satu step ahead lah kalau saya lihat gitu ya. Nah jadi mandiri itu ada dua tuh Bu Num yang yang akan mencapai kata mandiri. Jadi kalau kata mandiri yang pertama terkait dengan produk pastinya. Tanpa ada produk ya kita nggak akan bisa mandiri, gitu ya. Kedua, mandiri itu ya kita bicara terkait dengan efisiensi dan efektivitas. Nah sehingga muncullah kata-kata otomatisasi layanan. Otomatisasi layanan. Jadi ya buat apa biar efektif ya, sesuai dengan sasarannya kalau efektif itu. Betul. Kemudian efisien, nah itu kita bisa melakukan penghematan waktu, penghematan uang dan sebagainya. Nah jadi dua itu yang mendukung kata-kata mandiri. Nah baru nanti kita lanjutkan untuk mencapai unggul, terkemuka gitu ya dan berdampak. Seperti itu. Itu Bu Num kira-kira. Jadi seluruh khususnya ya Sivitas Akademik Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, kita dukung visi dekan kita untuk 4 tahun ke depan supaya kita bisa mandiri dengan dukungan produk dan juga otomatisasi layanan. Kemudian untuk bisa kita capai 2 kata selanjutnya yaitu unggul dan berdampak ya. Bismillah ya Pak Dekan, semangat, optimis kita bisa harus semangat terus. Melandingkan. Bukan melandingkan, saat tadi mewujudkan, terwujud tuh tadi mandirinya. Baik Pak Dekan, ngomong mandiri, silakan dicoba dulu itu. Ini Sidia namanya Pak. Sidia yang manis. Ini Sidia Coffee Mix. Iya. Ini silakan produksi dari teman-teman PLT. Produksi dari teman-teman PLT. Tapi memang belum dikaji secara lebih dalam, tapi rencananya kita akan tetap uji secara lab Pak. Boleh dicoba ini? Boleh, silakan. Boleh coba ya. Ini Sidia. Apa tadi singkatannya? Nggak ada. Oh, nggak ada. Sidia aja, jadi kalau haus inget Sidia gitu. Kalau haus inget Sidia. Iya, betul. Ya. Ini kita coba ya. Bisa Pak Dekan? Bisa harusnya. Iya. Ini bismillah dulu diminumnya nih. Iya, bismillah dulu. Aman ya Bu Nung ya? Insyaallah. Kita ada satu lagi sebetulnya Pak Dekan yang dari bunga telang itu kita akan uji flavonoidnya, kemudian antioksidannya, nanti teman-teman siap. Jadi sebetulnya kalau ini kita iseng coba dulu bikin produk baru ke belakang, baru diuji, baru ditulis nanti papernya. Gitu Pak Dekan. Jadi ada 2 pendekatan memang di riset ini Bu Nung ya yang saya pelajari ya. Ya mungkin pengalaman ya. Satu modelnya Asia Timur. Iya. Satu lagi modelnya Western lah, Eropa, Amerika gitu ya. Gimana tuh? Jadi kalau Asia Timur ya modelnya kayak gini. Bikin dulu. Jadi saya tuh karena alumni Asia Timur ya, Korea Selatan, Asia Timur ya. Jadi pada saat 2 bulan, 3 bulan di sana, S2 ya. Itu langsung malam-malam profesor itu tepuk saya, host nih tolong submit penelitian kamu ini ke konferensi ini. Gitu ya. Saya tuh bingung lah, baru 2 bulan saya di sana gitu, belum ngapa-ngapain gitu ya. Baru adaptasi dan sebagainya, disuruh bikin paper. Saya tanya, Prof, paper apa yang saya harus bikin ini? Saya baru baca-baca ini, Prof, belum tentuin ini, belum apa. Ya pokoknya kamu baca-baca itu jadiin paper. Iya. Ya karena beliau yang mendanain saya, ini bahaya kalau kita nggak bikin, bisa di stop kan beasiswanya kan. Kalau di stop ya kita patah arang kalau pulang balik ke Indonesia gitu ya. Akhirnya apapun itu saya seminggu saya begadang, saya bikinlah paper itu dengan kualitas yang ya standar saya gitu ya. Ya alhamdulillah ditolak lah paper itu, kita submit gitu ya. Setelah ditolak baru dia mengatakan, nah baru kamu cek tuh apa kata-kata reviewernya gitu ya, apa masalahnya, itu baru kamu mundur dikit ke belakang baru maju lagi. Jadi kalau bahasa saya itu ya sama kita bikin produknya dulu, kita baku pukul dulu, gitu ya. Habis itu orang komentar-komentar gitu ya terkait dengan produk kita, baru kita perbaiki, gitu ya. Nah kalau di Eropa enggak, jadi memang mereka lebih banyak diskusi di awalnya untuk mencari model penelitian, untuk mendesain penelitian itu cukup panjang. Jadi diskusinya bisa 2-3 tahun itu
gitu ya. Tapi memang once udah ketemu model yang tepat, mereka cepat maju ke depan, gitu ya. Tapi tentunya antara yang tadi dua-duanya ada kelemahan, ada kelemahan, ada kelebihan. Iya. Tapi kalau saya boleh berkomentar, kayaknya Indonesia cocoknya Asia Timur. Cocoknya gitu Asia Timur, oke lah. Karena harus disuruh baku pukul dulu, gitu ya. Disuruh selesaikan dulu, bikin dulu, setelah itu baru dikomentari. Karena biasanya kalau terlalu banyak diskusi, produknya nggak jadi-jadi juga, gitu ya. Akhirnya lelah kan diskusi. Lelah dengan diskusi gitu, produknya nggak jadi gitu. Betul, gitu Bu Nun. Baik, Pak Dekan, terima kasih ya. Ini bisa di mana nih kalau ada yang mau ini? Boleh ke pusat lab terpadu untuk kawasan UIN Jakarta atau kontak Pak Dekan. Baik Pak Dekan, terima kasih waktunya sudah sharing dengan kita, walaupun nggak panjang ya, tapi insya Allah apa yang kita bincangkan tadi banyak sekali manfaatnya. Dan sebelum kita tutup, mungkin ada closing statement dari Pak Husni, silahkan. Ya, makasih ya. Jadi tentunya kita nggak bisa sendiri ya mewujudkan yang tadi gitu ya, mimpi untuk kemandirian, kemudian berproduktivitas dan sebagainya. Ya tentunya kita harus bisa bersama-sama menjalankan mimpi-mimpi itu, karena ya kita ingin bahwa kita kerja di sini, semuanya ya Bu Nun kerja di sini. Kita nggak tahu berapa lama kita kerja di sini ya, tapi poinnya once kita udah selesai, masih ada peninggalan-peninggalan legasi yang bisa kita tinggalkan. Nah, jadi keren tuh. Teman-teman apapun itu posisinya, laboran jadi laboran yang baik gitu ya. Dosen menjadi dosen yang baik, mahasiswa pun bisa menjadi mahasiswa yang baik gitu ya. Sehingga ya setidaknya ada tercatat dan ya bisa menjadi legasi, ya syukur-syukur menjadi amal jariahnya kita gitu ya di sini gitu ya. Nah mungkin itu ya Bu. Ya. Baik, terima kasih Pak Husni. Ya, demikian podcast kita hari ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan sebarkan seluas-luasnya. Bagi yang sudah nonton dari awal sampai akhir, jangan ketinggalan lagi untuk seksi berikutnya di lab kita, lab kamu semua, kolaborasi, intelektual, teknologi, dan agama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dekan.